Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Bu Noni. Ketemu lagi ya, Bu ya. Untuk Iya, hari Bu. ini, teman-teman, ini ya, untuk kegiatan PKPA PBF adalah diskusi kasus ya, presentasi dan diskusi kasus kelompok 5 dan kelompok 6. Baik, mungkin saya jelaskan dulu ya terkait dengan mekanismenya. Mungkin kalau kemarin sudah, cuma saya ingatkan kembali untuk mekanisme presentasi itu maksimal adalah 15 menit. Tanya jawab, silahkan teman-teman memperhatikan yang tidak presentasi. Nanti silahkan bertanya dan diskusi ya selama 20 menit nanti. Untuk 20 menit selanjutnya adalah pembahasan dari preseptor untuk jawaban studi kasus, dan setelah itu bisa ditutup ya untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok 5. Baik, selanjutnya nanti diteruskan untuk yang kelompok 6. Baik, mungkin dimulai saja. Monggo untuk kelompok 5 bisa mempresentasikan hasil diskusi kasusnya. Silahkan. Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar, Mbak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Trihandayani, perwakilan dari kelompok 5, akan memaparkan hasil studi kasus dari kelompok 5. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu Dita Zahra Wanisa, Ana Rizky, saya Trihandayani, dan Umi Salma. Ya, untuk kasus dari kelompok 5, yaitu pada tanggal 5 November 2020, PBF PT Anugrah yang beralamat di Jalan Gerilya nomor 13 Purwokerto menerima keluhan dari outlet RS Sinar yang berada di Wonosobo. Adapun permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, produk Tetagam yang dipesan datang dengan suhu 15 derajat. Setelah dilakukan penelusuran, baru diketahui bahwa jumlah Thermafreeze yang digunakan hanya 2 lembar, di mana standar pengiriman jumlah Thermafreeze yang digunakan harusnya 6 lembar. Kemudian, pada permasalahan kedua, pada pengiriman dengan menggunakan plastik ditemukan produk metronidazole infus pecah 1 botol, di mana kondisi masih basah dan mencemari produk lain berupa sediaan tablet. Untuk permasalahan yang ketiga, pihak RS Sinar mengajukan retur produk Novorapid FlexPen yang mereka terima pada tanggal 4 November 2020 dengan alasan salah pesan. Adapun outlet yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai permasalahan pertama, yaitu produk Tetagam yang mengalami kerusakan saat pengiriman, kemudian penanganan produk rusak saat pengiriman, kemudian penanganan produk cold chain product atau CCP atau rantai dingin karena salah pesan, dan yang terakhir adalah mengenai CAPA. Ini permasalahan pertama mengenai produk Tetagam yang rusak saat pengiriman, di mana penyelesaiannya adalah PBF PT Anugrah dapat menyetujui pengajuan retur oleh pihak RS terkait produk Tetagam dengan tipe retur barang rusak yang dilengkapi dengan berita acara dari outlet atau dari RS Sinar. Hal tersebut didasarkan oleh regulasi yang pertama dari Per-BPOM 2020 mengenai keluhan, yaitu pada bab 4, di mana harus dibedakan antara keluhan tentang kualitas obat dan atau bahan obat. Kemudian harus tersedianya catatan terhadap penanganan keluhan termasuk waktu yang diperlukan. Harus ada personil yang ditunjuk untuk menangani keluhan. Kemudian semua keluhan dan informasi mengenai produk yang rusak harus diteliti dan diidentifikasi serta ditinjau dan dicatat sesuai dengan prosedur. Dan yang terakhir adalah setiap keluhan dilakukan pencatatan dan kategorisasi, serta dibuat tren analisanya, seperti keluhan dikelompokkan berdasarkan pelanggan dan keluhan produk, atau mutu produk, atau produk yang diduga palsu. Yang kedua, berdasarkan BPOM RI tahun 2015 tentang POB atau penanganan dan penerimaan obat atau bahan obat kembalian, perlu dilakukan 2 tahap pemeriksaan. Yang pertama tentang pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik barang, di mana
Pemeriksaan fisik barang itu meliputi penerimaan barang kembalian oleh petugas gudang, pemeriksaan, pengembalian barang ke administrasi gudang, penyimpanan produk pada area penerimaan atau pada area sementara, dilakukan karantina di ruang sesuai dengan tipe suhu, kemudian penyimpanan produk ke lokasi penyimpanan, pencatatan suhu bila terjadi penyimpangan perlu dibuat berita acara, dan pemrosesan dokumen secara sistem dan penyimpanan produk ke lokasi penyimpanan. Masih terkait dengan regulasi berdasarkan BPOM RI tahun 2015, terutama untuk produk CCP dapat dilihat bahwa barang itu harus digunakan styrofoam atau cold bag yang berpendingin dan memeriksa kemasan originalnya apakah sudah rusak atau belum, dan diperiksa juga suhunya dengan menghindari termometer kontak langsung dengan ice gel atau dry ice, dan perlu melakukan pencatatan suhu pada buku penerimaan. Serta bila ada penyimpangan suhu, maka dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ekspedisi dan gudang tersebut dikirim ke QA atau yang berwenang untuk mendapat keputusan dari pihak industri farmasi apakah akan ditolak atau diterima, di mana waktu tangganya itu adalah 3 hari dan selalu dimonitor. Kemudian pengembalian atas kiriman pesanan dicatat pada dokumen retur yang diketahui oleh ekspedisi dan dibuatkan berita acara segera dengan mencatatkan suhu pada saat diterima, serta melaporkannya ke bagian QA untuk mendapatkan keputusan dari pihak industri farmasi apakah masih layak dijual atau tidak. Setelah itu, sebelum dokumen diproses secara sistem, maka produk disimpan pada chiller, refrigerator, ataupun cold room. Setelah diproses secara sistem, maka produk tersebut disimpan ke lokasi penyimpanan. Dasar regulasi yang ketiga adalah berdasarkan BPOM RI 2015 mengenai proses administrasi, di mana untuk proses atau tahapan mengenai dokumen yang diperlukan dalam pengembalian barang dapat dilihat pada BPOM RI 2015, yaitu penerimaan barang diproses secara sistem yang ditandatangani oleh APJ dengan bukti penerimaan dicetak oleh administrasi gudang, kemudian dilakukan pengecekan dan dokumen ditandatangani oleh penerimaan barang, administrasi gudang, kemudian dilakukan pengarsipan. Kemudian untuk per BPOM nomor 6 tahun 2020 tentang fasilitas distribusi, di dalam persyaratan kontrak yang berhubungan dengan transportasi bahwa terdapat kewajiban penerima kontrak untuk mengembalikan obat dan atau bahan obat kepada pemberi kontrak jika terjadi kerusakan selama pengiriman. Untuk permasalahan yang kedua, penyelesaiannya adalah PBF PT Anugrah dapat menyetujui pengajuan retur oleh pihak RS terkait metronidazole infus yang pecah tadi dan sediaan tablet yang tercemar dengan membuat capa, serta dilengkapi dengan berita acara kerusakan produk dari outlet. Hal tersebut didasarkan pada regulasi yang pertama berdasarkan per BPOM 2020, yaitu sama seperti yang sebelumnya, harus dibedakan antara keluhan, tersedianya catatan, adanya personil, kemudian semua keluhan tersebut harus diidentifikasi, kemudian harus dilakukan pengkategorisasikan keluhan berdasarkan tren analisanya. Dan yang kedua, berdasarkan petunjuk pelaksanaan CDOB BPOM RI tahun 2015, Bab 4 mengenai keluhan, yaitu jika terdapat keluhan perlu mengisikan form catatan keluhan pelanggan dan form pelaporan kepada industri farmasi. Kemudian operasional dalam POB, penanganan dan penerimaan obat atau bahan obat, kembalian petugas gudang menerima barang kembalian yang berasal dari retur barang pelanggan dan dari pelanggan karena rusak atau expired date atau recall. Selain itu disebutkan pula pada proses penyelesaian barang, kembalian karena salah kirim atau pesan dan yang rusak, expired date ataupun recall untuk produk rusak sesuai ketentuan dari industri farmasi dan bisa dikirimkan kembali ke industri farmasi atau dilakukan pemusnahan. Nah, ini yang dasar regulasi yang seperti sudah dijelaskan oleh saya tadi. Dan untuk yang ketiga, terkait dengan penanganan CCP karena salah pesan, di mana penyelesaiannya ini bahwa PBF PT Anugrah dapat menolak atau tidak menyetujui pengajuan retur oleh pihak RS terkait obat Novorapid FlexPen, karena produk sudah tersimpan di outlet atau DRS Sinar dan tidak dapat dipastikan kondisi penyimpanan ketika di outlet, dikarenakan PBF PT Anugrah ini menerima
menerima di tanggal 4 November dengan alasan salah pesan dan mengajukan returnya baru di tanggal 5. Sehingga penyelesaiannya PBF PT Anugrah dapat menolak kalau tidak menyetujui. Hal tersebut didasarkan pada regulasi Per BPOM tahun 2020 berdasarkan petunjuk pelaksanaan CDOB 2015 bahwa produk rantai dingin adalah produk yang sensitif terhadap temperatur sehingga penyimpanan dan pengirimannya memerlukan kontrol temperatur guna menghindari risiko penurunan khasiat dan keamanannya. Berdasarkan CDOB tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan cara distribusi obat yang baik pada bab 4 mengenai operasional dalam POB penanganan dan penerimaan obat atau bahan obat kembalian, petugas gudang menerima barang kembalian yang berasal dari retur barang saat pengiriman pesanan dan retur barang dari pelanggan karena rusak, expired date, ataupun recall. Dan kedua adalah dasar regulasinya berdasarkan CDOB tahun 2015, yaitu tentang keluhan obat dan atau bahan obat kembalian yang diduga palsu dan penarikan kembali pada poin 6.14 bahwa harus dilakukan penilaian risiko terhadap obat dan atau bahan obat yang bersangkutan terkait persyaratan penyimpanan khusus dan waktu yang diperlukan sejak pengiriman dari pelanggan sampai diterima oleh industri farmasi. Selain itu ditunjukkan juga pada poin 6.18 yang menyatakan bahwa obat dan atau bahan obat yang memerlukan kondisi suhu penyimpanan yang rendah tidak dapat dikembalikan. Adapun setelah itu dibuatkan CAPA atau Corrective Action and Preventive Action. Yang pertama, untuk CAPA kasus pertama terdapat pada nomor 10.3.2 dan 10.3.4 yang memberikan aspek detail berupa apakah CCP menggunakan wadah kedap yang dilengkapi dengan ice pack atau cool pack sedemikian rupa sehingga dapat menjaga suhu selama pengiriman. Dan 10.3.4 apakah dilakukan pemeriksaan suhu terhadap produk CCP sebelum dilakukan pengiriman dan suhu saat diterima oleh pelanggan, di mana untuk tingkat kekritisannya adalah kritikal. Dengan temuan dan observasinya, terdapat kerusakan pada produk vaksin atau tetagam karena penyimpanan yang tidak sesuai untuk produk CCP, yaitu pada suhu 2-8 derajat. Akar penyebabnya yaitu adanya kekurangan jumlah thermafreeze yang digunakan, yang harusnya 6 lembar hanya digunakan 2 lembar, sehingga suhunya mencapai 15 derajat dan tidak sesuai dengan penyimpanan yang seharusnya, yaitu suhu 2-8 derajat. Untuk CAPA-nya, untuk CA-nya atau corrective action-nya, vaksin segera karantina terlebih dahulu di ruang atau tempat yang sesuai dengan tipe suhu produk yang bersangkutan, karena vaksin termasuk ke dalam CCP yang perlu disimpan pada chiller, refrigerator, ataupun cold room. Selain itu, melakukan retur dengan tipe retur rusak untuk dikembalikan ke gedung retur pusat. Untuk PA-nya, latihan dan dengan personalia distribusi mengenai penanganan produk CCP. Adapun timeline itu segera atau pada hari di mana PBF mendapatkan keluhan. Adapun PIC-nya yaitu APJ dan kepala logistik dengan bukti perbaikan dokumentasi pemberita acara terkait dengan keluhan adanya penyimpangan suhu pada produk. Untuk permasalahan yang kedua, terdapat pada nomor checklist 8.2, di mana aspek detailnya adalah apakah jasa pengiriman dilakukan audit untuk memastikan bahwa pengiriman dilakukan sesuai ketentuan, sehingga mutu dan keamanannya terjamin, di mana tingkat kekritisannya adalah minor, dengan temuan dan observasinya berupa kebocoran pada salah satu produk yang mempengaruhi produk lain atau mencemari produk lainnya. Dan angka penyebabnya dari bahan yang digunakan untuk mengemas metronidazole infus ketika proses pengiriman kurang kuat karena hanya menggunakan plastik, di mana sebaiknya dalam pengiriman menggunakan bahan pengemas yang lebih tebal atau kuat yang dapat menjaga produk agar tidak pecah atau bocor dan mencemari produk lain. Untuk CAPA-nya, dalam CA dilakukan pemisahan pada produk yang menyebabkan pencemaran pada produk lain. Untuk PA-nya, perlunya dilakukan pemisahan pengemasan antara sediaan cair dengan padat dalam pengiriman, karena pengemasan dapat menggunakan plastik akan tetapi dalam peletakan produk tersebut harus dipastikan bahwa produk diletakkan pada posisi yang sesuai agar tetap aman selama pengiriman. Adapun timeline yang dapat diberikan yaitu 3 hari setelah
penanganan setelah keluhan didapat atau tanggal 8 November. PIC-nya, APJ, dan kepala logistik dengan bukti perbaikannya berupa dokumentasi berita acara terkait keluhan adanya penyimpangan dalam pengiriman. Untuk kasus yang ketiga, terdapat pada nomor checklist 4.5, di mana terdapat aspek detail berupa apakah dilakukan screening oleh penanggung jawab terhadap pesanan yang diterima untuk dapat dilayani berdasarkan analisis risiko guna mencegah terjadinya diversi dan penyalahgunaan. Adapun tingkat kekritisannya itu berupa mayor dan temuan dan observasinya berupa adanya kesalahan pemesanan dari outlet RS Sinar, sehingga agar penyebabnya yaitu outlet RS Sinar kurang teliti dalam melakukan perencanaan dan pengadaan obat, sehingga ketika pemesanan obat, dia terjadi kesalahan dalam penulisan di surat pesanan. Selain itu, ketika penerimaan RS Sinar juga kurang teliti, mana yang harusnya ketika ada barang yang salah pesan dapat diretur saat penerimaan barang agar segera dapat dilakukan penanganan. Dan untuk CA-nya berupa produk tidak dapat diretur karena penyimpanan obat di outlet tidak bisa dipastikan kondisinya. Kemudian untuk PA-nya perlunya dilakukan pengecekan atau double check atau secara dua arah dari yang menerima maupun yang memberikan produk obat tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap surat pesanan terhadap outlet untuk memastikan bahwa produk yang akan dipesan sudah sesuai dari namanya, bentuk sediaan, kemudian kekuatan, jumlah, serta membuat surat pesanan yang baru bagi outlet yang salah pesan atau yang bersangkutan. Adapun timeline yang dapat diajukan yaitu 3 hari dari keluhan diterima atau tanggal 8 November 2020. Adapun PIC-nya yaitu APJ dan Kepala Administrasi. Bukti perbaikannya berupa dokumentasi surat pesanan dan dokumentasi berita acara terkait pengajuan retur produk. Daftar pustaka yang kami gunakan sebagai berikut. Terima kasih. Kemudian saya kembalikan ke Ibu Hening. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya. Kita langsung masuk ya untuk sesi diskusi dengan teman-teman. Silahkan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan terkait dari kasus 5. Monggo. Ibu, maaf, izin bertanya sama kelompok 5. Ya, silahkan Mbak Faiza. Ya, perkenalkan, nama saya Faiza Asla, hendak menanyakan kepada kelompok 5. Nah, pada kasus nomor 1 kan, untuk standar pengiriman jumlah MAVS untuk produk CCP, apakah semua PBF ini menggunakan MAVS dengan jumlahnya 6, atau memang setiap PBF ini memiliki SOP masing-masingnya? Terima kasih. Ya, baik. Sudah dicatat ya kelompok 5 ya untuk pertanyaan Mbak Faiza. Ya. Sudah, Ibu. Baik. Ya. Langsung dijawab apa ditampilkan terlebih dahulu ya, Bu? Ya, monggo. Sudah siap untuk jawabannya? Kalau misal belum, saya Insya Allah saya bisa saya langsung jawab, Ibu. Ya, ya baik. Silahkan, Mbak. Ya, menurut kelompok kami, untuk setiap PBF itu tidak harus 6, yaitu karena setiap PBF bisa jadi memiliki standar yang berbeda-beda terkait penggunaan jumlah tema phrase ataupun sejenisnya. Karena tiap-tiap PBF itu juga menggunakan alat bantu pendingin untuk menjaga suhu rantai dingin itu bisa berbeda-beda merek. Selain itu, tergantung dari hasil validasi yang dilakukan pada masing-masing PBF. Yang mana menurut Juklak CDOB 2015, hasil validasi ini dikatakan berhasil atau dapat diterima jika suhu dalam styrofoam selama perjalanan dan diterima di tempat tujuan itu masih menunjukkan suhu 2-8 derajat Celcius selama jangka waktu yang ditentukan. Jadi, dari yang didapatkan setelah validasi hasilnya dapat digunakan untuk acuan SOP pengiriman rantai dingin terkait berapa jumlah aspek atau thermafreeze yang diperlukan dan berapa lama aspek atau thermafreeze bertahan. Tambahan lagi, untuk validasi proses pengiriman CCP ini kan terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, aturan pencatatan data longgar setiap 1 jam, membuat simulasi pengiriman ke tempat yang jauh, dan melakukan analisa ketahanan prosedur
dan alat untuk menjaga suhu pengiriman 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Begitu Mbak Asla, apakah sudah jelas? Sudah, makasih Ana. Ya, baik. Sudah jelas ya, Mbak Faizah Aslah. Ibu. Baik, Ya, terima kasih. terima kasih Mbak Faizah dan Mbak Ana. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan kasus kelompok 5. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan Mbak Nurul Iya, Bu. Hamidah. Saya Nurul Hamidah ingin bertanya kepada kelompok 5, faktor apa yang dapat menyebabkan produk mencemari produk lain? Kemudian sebagai apoteker penanggung jawab, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itu terjadi lagi? Terima kasih. Bagaimana teman-teman kelompok 5? Langsung dijawab. Ya, Ibu izin menjawab pertanyaan dari Nurul. Ya. Tadi yang ditanyakan mengenai faktor yang dapat menyebabkan produk tercemar ya. Mungkin menurut kelompok kami, faktor yang dapat menyebabkan produk itu tercemar bisa dari penataan saat proses pengiriman di dalam box pengiriman. Misal ketika produk cair atau yang di mana masa produksinya kan lebih berat, diletakkan di bagian atas, itu akan lebih rawan jika terjadi guncangan untuk pecah, ataupun dapat menambah beban juga untuk produk di bawahnya, semisal untuk produk yang lebih ringan seperti sediaan padat seperti itu. Nah, kemungkinan itu juga akan merusak kualitas dari produk yang lebih ringan yang berada di bawah dari produk cair tersebut. Mungkin juga dapat dari faktor dari pengemasan, di mana pengemasannya kurang aman dan kurang tepat, dan juga mungkin belum dilakukan cross-check ulang untuk pengemasannya, seperti itu. Nah, untuk pencegahannya, agar tidak terjadi lagi, APC dapat memastikan lagi pengemasan produk yang aman, dan mungkin bisa di cross-check ulang oleh orang yang berbeda untuk memastikan kembali keamanan dari pengemasan tersebut selama proses pengiriman. Selain itu juga dapat melakukan pelatihan dan memberikan pemahaman kepada driver atau ekspedisi mengenai penataan atau tata cara pengiriman produk agar produk tersebut tetap aman hingga outlet dan meminimalisir terjadinya kerusakan produk dan tercemarnya produk lain seperti itu. Bagaimana Nurul untuk jawabannya? Apakah bisa diterima? Iya, bisa. Terima kasih, Dita. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nurul dan Mbak Dita. Mungkin dua lagi mungkin ya untuk pertanyaan. Masih adakah teman-teman? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silahkan Mbak. Iya, saya ingin bertanya terkait tadi kasus 3. Dijelaskan bahwa PBF memutuskan untuk tidak dapat menerima retur Novorapid dari outlet. Nah, pertimbangan dari kelompok 5 ini gimana? Terima kasih. Ya, bagaimana kelompok 5? Ya, permisi Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Reni. Tadi pertimbangan kelompok kami pada kasus 3, kenapa memutuskan bahwa PBF itu tidak dapat menerima retur produknya ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh presentator bahwa Novorapid itu kan termasuk ke dalam salah satu produk rantai dingin, yang mana produk rantai dingin itu kan memiliki persyaratan bahwa produk itu harus disimpan pada suhu tertentu, atau dalam kasus ini untuk produk Novorapid itu kan disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Nah, kemudian sebagai PBF yang mendistribusikan produk rantai dingin itu kan harus dapat memastikan bahwa produk tersebut suhunya dapat dipertahankan selama proses penerimaan
penyimpanan dan juga pengiriman sampai ke tangan pengguna itu tetap aman. Nah, sampai ke tangan pengguna yang dimaksud di sini kan tidak hanya sampai ke tangan outlet, tetapi sampai ke pasien agar bisa digunakan secara aman untuk menghindari resiko yang tidak diinginkan ya. Nah, kemudian sedangkan dari kasus ini kan diketahui bahwa produk itu sudah menginap sebelumnya sebelum dilakukan pengajuan retur. Nah, oleh karena itu pihak PBF itu akhirnya tidak dapat pihak PBF itu harus melakukan penilaian risiko, yang mana PBF di sini kan tidak dapat memastikan apakah kondisi tadi Novorapid tadi itu kondisi penyimpanannya ketika sudah di outlet itu apakah benar-benar langsung disimpan dan sesuai dengan suhu penyimpanan yang dipersyaratkan, atau apakah suhunya itu selalu dilakukan monitoring minimal 3 kali sehari, atau personilnya itu menangani rantai dingin dengan benar-benar bertanggung jawab begitu. Karena jika pendistribusian obat yang disimpan itu tidak sesuai, maka kan dapat memberikan konsekuensi yang besar ya bagi konsumennya. Karena beberapa produk rantai dingin itu kan sangat dipengaruhi oleh perubahan suhu, yang mana ditakutkan produknya tadi itu dapat kehilangan efikasinya baik secara total maupun bahkan dapat menyebabkan toksik. Begitu. Apakah dapat diterima jawabannya, Reni? Iya, baik. Terima kasih, Salma. Iya, baik. Ya, baik. Terima kasih Mbak Umi Salma dan Mbak Reni. Satu lagi ya, untuk sesi pertanyaan dari teman-teman. Saya persilahkan kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, Ibu, saya Maya. Izin bertanya, Bu. Maya. Ini, Bu, pertanyaannya itu tadi terkait dari pertanyaan Asrah nyambung. Jadi kan bagaimana untuk proses validasi yang dilakukan PBF untuk menentukan tadi berapa jumlah thermafresh-nya, Bu, yang digunain. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maya dari kelompok 5. Ada jawaban. Ibu, maaf, izin menjawab. Silakan Mbak Ana. Ya, untuk terkait proses validasinya, yaitu pengepakan produk rantai dingin harus dimasukkan ke dalam cool box serta ditambahkan ice pack. Cool box tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan. Nah, untuk jumlah ice pack yang dibutuhkan bervariasi berdasarkan jarak dan lamanya proses pengiriman. Suhu pada saat pengiriman juga dipantau menggunakan data logger atau EDLM, Electronic Data Logging Monitors. Nah, EDLM dapat mencatat suhu pada interval yang ditentukan selama periode waktu tertentu. Nah, untuk produk rantai dingin yang akan dikirimkan harus dilakukan pengecekan oleh apoteker penanggung jawab dengan mengisikan formulir pemantauan suhu produk dalam cool box. Jadi seperti itu, Mbak Maya. Apakah sudah paham? Iya, terima kasih, Mbak Ana. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana dan Mbak Maya atas diskusinya tadi ya. Ada 4 pertanyaan. Sudah semua. Mungkin kalau dari Bu Noni ada masukan Bu atau saran tadi terkait dengan jawaban teman-teman. Oke, saya coba ini ya, bedah dari jawaban teman-teman semua. Dari 4 pertanyaan ini, jawabannya oleh teman-teman kelompok 5 ini luar biasa ya. Kalau saya dulu zamannya kuliah mungkin belum bisa jawab seperti ini nih, berarti emang generasi milenial yang jawabannya sudah ini, walaupun daring ya PKPA-nya, tapi alhamdulillah informasinya nyampe gitu ke teman-teman. Jawabannya sudah cukup baik. Saya coba saya ini ya bedah dari sisi saya. Kalau jumlah yang pertama jumlah thermafresh yang dipakai semua PBF apakah sama? Saya setuju dengan jawabannya tadi kelompok 5. Tiap PBF itu jumlahnya beda-beda thermafresh yang digunakan. Karena itu tadi
saya pakai Thermafreeze. Indofarma mungkin bukan pakai Thermafreeze, pakai ice gel. Ada lagi yang ice pack, jenisnya macam-macam, dan kekuatan tiap pendingin itu beda-beda untuk bisa menjaga suhu 2-8 selama berapa jam, jumlahnya berapa, itu beda-beda. Dan kami tiap PBF itu pasti akan men-trial sendiri-sendiri dengan konfigurasi masing-masing dengan susunan yang berbeda-beda. Jadi tentu saja hasilnya antara PBF yang satu dengan yang lain tidak sama, gitu ya. Jadi nggak bisa kita samakan karena media untuk kemasnya beda, jumlah esnya juga beda, gitu. Kemudian yang kedua, faktor apa yang menyebabkan produk mencemari produk lain? Nah, ya tadi ada faktor masalah pengiriman. Jadi si ekspedisi ngirim nggak hati-hati ya, nggak handle with care. Terus ada lagi misalnya dari kita keluar barang ke pengirim juga nggak ini ya, pengemasnya nggak sesuai. Misalnya harusnya pakai karton, tapi ini ternyata pakai plastik. Ya, faktor-faktor seperti itu yang bisa membuat nanti pada saat perjalanan dari PBF ke outlet memungkinkan kalau produknya rusak mencemari yang lain. Gitu. Kemudian yang dilakukan ya betul tadi kita harus sosialisasi, training, pelatihan. Pelatihan itu nggak cuman di internal petugas gudang ya, kami petugas di dalam PBF, tapi juga pengirim yang merupakan vendor ya, walaupun dia berbeda PT sama kita, tapi mereka adalah kepanjangan tangan dari kita PBF. Jadi mereka juga harus handling sesuai dengan CDOB gitu. Jadi nggak cuman di dalam kita internal kita udah kuat pemahaman tentang CDOB, tapi yang bawa barang ternyata nggak paham tentang CDOB. Kita undang mereka untuk melakukan sosialisasi atau training tentang handling produk gitu. Kemudian pertanyaan nomor 3, kalau tidak dapat menerima retur dari outlet, bagaimana pertimbangannya? Ya betul sekali, kalau misalnya produknya itu sudah nginep ya, nginep itu kita nggak tahu. Di sana nyimpennya ngomongnya suhunya terjamin kok, terjaganya. Bisa buktikan pakai apa? Apakah mereka nyimpen juga pakai ada monitoring dengan data logger atau termometer gitu. Nah, dilanjut lagi, data logger atau termometernya dikalibrasi enggak? Nah, itu karena kita di PBF pasti nyimpennya sudah pakai chiller sedemikian rupa ya, juga ada proses kalibrasi alat ukurnya yang bisa memastikan bahwa pengukuran suhunya memang sangat akurat seperti itu. Jadi pada saat produknya sudah menginap, kita nggak tahu mungkin berapa lama dia di ruangan suhu sejuk, berapa lama juga di ruangan yang suhu dingin, penyimpangannya berapa lama kita nggak tahu. Jadi resiko besar kalau misalnya kita terima produk retur suhu dingin ya. Kita terima retur tidak serta-merta kita terima aja, karena nanti kalau sudah kita terima returnya, pasti produk itu akan muter kan, keluar lagi. Nah, pada saat keluar lagi, apa yang bisa kita berikan jaminan kepada yang terima produk itu yang tadi barang returan itu. Jadi daripada memindahkan masalah ke outlet lain, ya lebih baik kita sampaikan saja bahwa kebijakan perusahaan dan juga dari unsur sisi CDOB, kita tidak bisa menerima returnya tersebut karena sudah berbeda hari. Gitu. Kemudian yang keempat, bagaimana proses validasi untuk menentukan jumlah Thermafreeze yang digunakan? Ya, kalau proses validasi tadi salah satu contohnya mungkin yang sudah dijelaskan sama kelompok 5 ya. Jadi proses validasi itu beda-beda juga pasti setiap PBF. Nah, kalau misalnya jumlah Thermafreeze yang digunakan nantinya juga beda-beda dengan proses validasi yang berbeda-beda. Dan yang perlu diketahui sama teman-teman di sini, proses validasi ini trialnya bisa sampai puluhan atau mungkin ratusan kali gitu. Dengan kalau saya cerita di sini di AM, saya pernah validasi belum sampai ratusan ya, tapi sampai waktu itu 15 kali saya pernah 15 kali karena nggak nemu suhu 2-8 untuk pengiriman ya. Jadi kalau
posisi apa namanya ya susunan konfigurasi produknya juga nggak sesuai gitu, jadi si suhunya itu nggak masuk 2-8. Atau kalau misalnya harusnya kita pakai shredded paper ya, shredded paper tuh kayak kertas yang sobekan-sobekan gitu, itu jumlahnya sedikit, atau nggak pakai pembatas juga nanti terlalu dingin gitu, nanti ada suhu yang terlalu jatuh ke bawah kurang dari 2, itu juga apa namanya memberikan pengaruh kondisi suhu di dalamnya. Jadi proses validasi pasti beda-beda di setiap PBF, apa namanya kebijakannya ya, internalnya masing-masing mereka punya SOP yang mengatur untuk proses validasi itu berbeda-beda apa namanya alat kemasnya. Jadi kalau di AM itu ada yang styrofoam 40 liter yang besar, ada juga yang 15 liter, itu beda pasti jumlah thermofreeze yang digunakan. Terus ada cool box juga, beda merek, beda ukuran liternya juga, nanti jumlah esnya beda-beda. Begitu. Begitu untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Selanjutnya saya coba untuk sedikit koreksi. Untuk yang kelompok 5 bisa lihat form capanya ya Mbak. Form capa. Nah, kita lihat di form capa ini, nomor 1 itu kasusnya yang tetagam ya, kasus tetagam. Saya lihat di sini untuk temuan dan observasi, terdapat kerusakan pada produk vaksin atau tetagam karena penyimpanan yang tidak sesuai untuk produksi CP. Mungkin lebih tepatnya bukan penyimpanan ya, tapi pengiriman ya. Karena di sini kan kasusnya kita sedang kirim ya, sedang kirim barang. Jadi mungkin nanti bisa diperbaiki, bukan penyimpanan, tapi pengiriman. Kemudian ada akar penyebabnya. Akar penyebabnya sudah oke, kemudian capanya oke, kemudian yang bukti perbaikan. Bukti perbaikan itu yang namanya bukti perbaikan di apa namanya capa itu berarti bukti bahwa kita sudah melakukan perbaikan. Buktinya itu dari corrective action dan bukti preventive action ya. Bisa di apa namanya dilengkapi nanti, jadi yang namanya bukti nggak cuman dokumentasi berita acara, ini kan berarti korektifnya ya, dari korektif. Nah, preventifnya kan dilakukan pelatihan, berarti bukti perbaikannya ditambahkan lagi bukti pelatihan. Bukti pelatihan itu dalam bentuk apa? Daftar hadir, ada foto, dan juga jangan lupa materi. Materi pelatihannya apa? Gitu, itu dijadikan satu dalam apa ya, arsip di file gitu, jadi daftar hadir, fotonya kita mungkin bisa cetak gitu, terus materinya, terus kalau memungkinkan di situ ada tes singkat ya, tes kecil, pretest, post-test, bisa nanti di apa namanya ikutkan, diarsipkan di dalam bukti perbaikan seperti itu. Kemudian yang turun lagi Mbak, nomor 2 ini saya udah nyatet pengiriman quote. Bukti perbaikan juga ya Mbak, yang di sini nanti bisa dilengkapin. Jadi nggak cuma berita acara, tapi di sini kan preventifnya ada. Preventifnya ini belum ada Mbak. Preventifnya bisa selain ini, selain preventif yang ini, bisa ditambahkan juga pelatihan atau sosialisasi terhadap tim petugas gudang di dalam PBF ya. Jadi bagaimana dia apa namanya mengemas produk seperti itu. Jadi nanti di buktinya sama seperti yang di atas, ada daftar hadir, ada foto, kemudian ada materi. Jika memungkinkan ada tes singkat ya, pretest, post-test, dilampirkan juga di situ.
Kemudian yang nomor 3, Mbak. Nomor 3 itu ini yang retur ya. Yang retur. Nah, yang retur ini saya capanya ya, preventive action-nya, pengecekannya kan ini surat pesanan terhadap outlet untuk memastikan bahwa produk ya ini selain ceknya seperti itu, kita reminder mengingatkan kepada outlet bahwa produk yang dipesan merupakan produk suhu dingin. Jadi nanti jika terjadi kesalahan, kita tidak bisa menerima retur jika lewat hari, gitu ya. Untuk retur, ini untuk yang luar kota juga kita nggak bisa terima returnya ya. Jadi pertimbangannya seperti ini. Pertimbangannya kalau suhu dingin, jarak tempuh dari outlet sampai ke PBF itu perlu dipertimbangkan. Apakah jumlah es yang digunakan itu mampu menahan suhu 2-8. Jadi kalau misalnya pengemasnya itu bisa menahan suhu 2-8 sampai misalnya 8 jam, jadi interval jaraknya dari kantor PBF-nya, dari gudang PBF ke outlet itu cuman 2 jam gitu bolak-balik, it's okay. Tapi kalau misalnya ternyata bolak-balik nggak nyampe waktunya, karena mungkin kalau ekspedisi kan nggak ngirim ke satu titik ya, ngirim ke titik-titik lain, dia mesti mampir-mampir dulu baru nanti misalnya balik ke kantor PBF-nya, itu nggak cukup waktu, jadi bisa kita tidak perkenankan untuk retur seperti itu. Nah, tapi kalau yang areanya dalam kota, mungkin bisa sangat memungkinkan ya mengajukan retur dengan catatan masih kondisi serah terima, masih tatap muka antara si outlet dengan pengirim. Jadi begitu proses serah terima, ekspedisi datang, ngirim barang, Pak, Bu, kami mengirimkan barang, produk suhu dingin, produknya ini, saling cek, antara yang satu pegang dokumen, satu pegang fisiknya, terus ternyata si relasi menyatakan, oh, saya salah pesan, bisa retur ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa retur. Ya, tapi kalau misalnya produknya itu sudah serah terima, clear, pulang gitu ya, terus kemudian siang atau sore baru telepon ke PBF-nya lagi, pesanan yang tadi saya salah pesan, saya mengajukan retur. Nah, itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, karena kita nggak tahu juga pada saat sudah diserahkan ke mereka, apakah mereka menyimpannya di suhu sesuai seperti kita punya di PBF ya, di chiller, atau mereka hanya letakkan di suhu ruang sejuk saja, atau digeletakin gitu aja di lemari, kita nggak bisa jamin suhunya seperti itu ya. Jadi ini harus hati-hati. Jadi sebaiknya sih mungkin tidak diterima ya returnya, itu kebijakan tiap perusahaan beda-beda. Tapi kalau untuk di kami tidak bisa, kalau yang sudah ditinggal, walaupun itu dalam kota, nggak nginep, kita nggak bisa terima kalau misalnya ditinggal. Jadi kita bisa terima returnya jika posisi masih tatap muka, dan langsung pada saat serah terima itu, outlet menyatakan retur. Seperti itu. Kalau sudah ditinggal, kita nggak bisa untuk menerima retur produk yang suhu dingin. Kalau produk yang lain, suhu sejuk atau apapun, bahkan psikotropik prekursor, dengan alasan yang jelas kita bisa terima returnya. Tapi kalau yang suhu dingin, mohon maaf sekali kalau mungkin di PBF lain beda-beda kebijakan, di kami tidak bisa gitu ya. Jadi kalau mereka pertimbangannya saya nyimpennya di kulkas kok. Nah, saya sendiri sudah pernah ngecek suhu kulkas itu nggak masuk suhu 2-8. Ya, trennya suhu kulkas itu di angka 10-11 derajat. Itu nggak nyampe di angka 8 sama sekali, itu nggak masuk. Itu kalau misalnya dia bisa menunjukkan suhunya 2-8, ya pakai termometer yang terkalibrasi, yaitu cukup bagus sekali ya kulkasnya gitu. Seperti itu yang bisa saya kasih masukan ke teman-teman. Gimana Bu Hening untuk selanjutnya? Mungkin saya tanya dulu ya Bu, terkait dengan yang tadi sudah disampaikan. Boleh. Boleh ya Bu ya? Ya. Terkait
terkait dengan pelatihan ya Bu, ada satu dokumen juga ya terkait dengan pretest dan posttest ini. Ya. Itu menjadi indikator Bu, misalkan harus kebijakan sih masing-masing ya mungkin ya Bu, harus ada peningkatan antara hasil pretest dan posttest setelah dilakukan pelatihan. Apakah itu juga terdokumentasi seperti itu, ataukah nggak ada target gitu ya? Ya sudah, yang penting sudah melakukan pelatihan, ya sudah ada pretest, sudah ada posttest, analisis hasil sudah gitu. Tidak ada analisis ya, dengan peningkatan terus tindak lanjut gitu. Nah, itu ya. Kalau untuk standar nilai mungkin dan aturannya tiap PBF beda-beda mungkin ya. Tapi kalau untuk di kami pelatihan itu dilakukan setiap bulan. Setiap bulan dan untuk pretest enggak ada. Jadi hanya post-test. Jadi kita berikan materi, langsung kita tesnya itu online. Jadi kayak kita ngerjain ada waktunya gitu. Misalnya 20 menit multiple choice 20 soal. Jadi satu soal 1 menit. Jadi nanti begitu submit nilai otomatis akan muncul nilainya. Nah, kalau misalnya si nilai hasil post-testnya itu kurang dari 80, itu nggak bisa. Dari HRD kami minta harus sampai nilainya 80 gitu. Dikatakan pelatihannya sukses itu sampai nilai 80. Kalau misalnya belum 80, diberikan kesempatan sampai 3 kali. Jadi 3 kali trial lagi mengerjakan tes online-nya lagi. Itu. Nah, kalau di sisi PBF yang lain ini kan mungkin versinya kami ya. Kalau PBF lain bisa dilakukan misalnya nggak online, bikin soal-soal sederhana gitu pakai kertas dibagikan kepada petugas gudang, kasihlah standar nilai berapa gitu. Nanti kalau misalnya mereka belum masuk target range nilai, kita bisa kasih tahu salahnya kamu ini kita edukasi lagi. Terus bisa kita trial lagi 2 kali gitu misalnya. Dengan soal yang mungkin modifikasi sedikit, nggak yang sama persis, tapi mungkin modifikasi sedikit ya. Jadi mereka juga terasah untuk mengerti kondisi yang berbeda dari tes-tes tersebut. Seperti itu. Kemudian nanti kalau versinya di kami, dari tes yang online itu, nanti akan direkap hasilnya, total misalnya semua cabang akan direkap, dan kita tugas APJ itu kalau di sisi training, kita akan ngumpulin nilai dari karyawan yang satu cabang sama kita. Nah, ini nanti kita print. Nah, ini buat arsip kita. Nanti pada saat ada pemeriksaan, ditanya bukti pelatihan, kita bisa nunjukkan ada tes online-nya dengan nilainya seperti ini. Gitu. Mungkin kalau untuk soal-soal tesnya tersimpan di sistem ya, tapi kita bisa menunjukkan hasil tesnya, nilainya berapa, seperti itu. Jadi, kalau untuk standar nilai mungkin perlu juga dibuat untuk melihat keberhasilan dari pelatihannya gitu. Tapi kita tetap kalau sudah ketemu misalnya ada yang jeleknya, kita mesti edukasi ya, jangan sampai jelek terus kita nggak kasih tahu benernya gimana gitu. Jadi mereka supaya nanti perbaikan juga begitu. Begitu Bu Hening? Iya, terima kasih Bu. Ya. Mungkin satu lagi boleh ya Bu ya? Ya. Ini tadi yang terkait retur gitu ya, terutama CCP. Tadi kan ketika masih dalam proses tatap muka itu masih bisa ya untuk diretur ya Bu ya. Tapi kalau yang dipertimbangkan ketika sudah ada jeda gitu antara tatap muka. Nah, ini dari PBF sendiri untuk kebijakan kalau tidak menerima, misalnya tidak menerima ketika prosesnya seperti ini, itu sudah disampaikan ke pelanggan belum ya Bu? Pas awal. Kebijakan returnya ya. Jadi kebijakan retur itu sebaiknya tiap perusahaan, tiap PBF itu membuat semacam skema yang berisikan
prinsipal apa yang mereka bawa, yang pegang, prinsipal yang mereka pegang, kemudian kebijakan dari tiap prinsipal. Jadi yang namanya PBF itu kita ngikut sama prinsipal. Prinsipalnya yang ngasih aturan, aturan mereka bisa menerima returnya atau tidak, baik retur expired atau retur batal pesan, salah pesan atau rusak. Tiap prinsipal itu pasti punya aturan tersendiri ya. Jadi kalau kayak di kami di HM, tiap tahun kami akan mengupdate kepada pelanggan kebijakan retur. Jadi kami cetak gitu ya, cetak dalam kertas ukuran folio gitu, kita cetak dan kita bagikan. Itu dalam bentuk seperti poster seperti itu. Jadi setiap mereka mau mengajukan retur, harusnya dicek kembali dari kebijakannya itu. Nah, di situ terlihat jelas kalau misalnya produk yang obat prinsipal misalnya merek, prinsipal merek itu untuk retur ED misalnya N-3 berarti 3 bulan sebelum ED sampai 3 bulan sesudah ED. Nah, tiap-tiap prinsipal untuk returnya itu beda-beda kebijakannya. Nah, yang suhu dingin berarti prinsipalnya misalnya Novorapid tadi Novo juga ada kebijakan misalnya tidak menerima retur yang salah pesan atau tidak menerima retur expired date. Ada juga yang tidak menerima retur expired date, memang ada kebijakannya seperti itu. Jadi untuk aturan tersebut sebetulnya PBF ngikut ke prinsipal, Bu, seperti itu. Untuk alkes ya, untuk informasi saja, tambahan informasi, beberapa produk alkes kita tidak bisa terima returnya. Karena apa? Khawatir sekali ya kalau alkes itu takutnya malah sudah digunakan digunakan sama si outlet, terus dikembalikan malah misalnya itu produknya harusnya steril jadi non steril nanti gitu, malah bisa dipakai berganti, sangat ini ya riskan nanti kalau masuk dan kita keluarkan lagi ternyata produknya ini produk yang sudah bekas, seperti itu, Bu. Oh iya, ya Bu. Misalkan kalau prinsipal sih, kalau di tempatnya Bu Noni ada website resmi gitu, atau secara sistem online gitu ada ya Bu ya? Apanya Bu? Untuk kebijakannya? Iya, misalkan punya sistem online dan kebijakan-kebijakan itu dimasukkan ke sistem itu, misal web atau apa, jadi konsumen pun bisa ngeliat gitu, Bu. Kalau yang sejauh ini belum, Bu. Jadi kita masih dalam bentuk hard copy. Kalau misalnya tiap tahun kita akan mengupdate dan kita akan bagikan manual hard copy. Jadi belum di web seperti itu. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Noni. Ya. Ya, teman-teman, ini sambil menunggu ya untuk yang kelompok 6, apakah Pak Joshua sudah hadir? Sepertinya belum, nggih. Ini saya ketikkan namanya belum ada. Ya, baik. Mungkin kalau dari teman-teman masih ada yang mau ditanyakan ke Bu Noni, misal ada pertanyaan atau ditanyakan ke silakan. Yang kasus 5 boleh ya, Bu ya, ini ya? Ya, boleh. Silahkan. Atau kelompok 5-nya sendiri mau nanya boleh, Bu. Tanya, Bu. Ya, silahkan, Mbak. Ya. Ini dari kelompok 5-nya sendiri berarti, Bu. Oke, gimana, Mbak? Ini, Bu, tadi penjelasan Ibu tentang ice pack sama ice gel. Kalau nggak salah saya dengar tadi ya dari Ibu yang jelaskan, kalau misalnya ice pack sama ice gel itu bisa digunakan bersamaan. Berarti untuk penggunaan jenis pendingin tersebut itu ada kriteria dalam pemilihannya atau tidak. Sama jenis-jenis pendingin kayak ice pack atau ice gel itu tuh digunakan untuk produk-produk tertentu atau yang penting dilakukan validasi gitu, Bu. Kayak misalkan ice gel untuk produk A, ice pack untuk produk B, atau yang penting dilakukan validasi begitu. Terima kasih. Oke, gini ya Mbak, maksud saya di sini ice pack dan ice gel ini itu tergantung masing-masing PBF-nya kembali lagi. Jadi kalau kayak saya di PBF saya, kami cuma pakai Thermafreeze, ya nggak pakai yang ice pack atau ice gel. Kalau yang ice pack itu kan yang pakai tempat kayak plastik gitu ya. Plastik yang bisa
itu kayaknya sampai berapa kali digunakan reusable itu kayaknya nggak ini ya, nggak rusak ya. Sementara kalau thermafreeze itu batas maksimal penggunaan, misalnya udah dipakai buat kirim, balik lagi, itu paling 2 sampai 3 kali udah paling maksimal, 3 kali reusable itu udah kayak afkir, kita nggak pakai lagi. Karena kita pasti si thermafreeze-nya itu udah hampir bocor gitu ya, walaupun kita udah kemas ulang nanti kondisinya sudah nggak baik lagi, kalau didinginkan lagi udah nggak maksimal untuk menahan suhu. Jadi tiap perusahaan itu beda-beda untuk dia menggunakannya, apakah itu pada saat menggunakan produk suhu dingin atau suhu sejuk, dia mau pakai S-pack atau S-gel, itu beda-beda kebijakannya. Ya, jadi kalau nggak salah, jadi vendornya AM itu pakai salah satu vendor saya sebutkan namanya Cito ya. Jadi berapa kali dia mengembalikan styrofoam. Jadi kiriman suhu dingin kita kan pakai styrofoam. Nah, si styrofoam itu wajib kembali ke AM ya. Jadi tidak diberikan secara cuma-cuma gitu ke outlet, tapi sangat dianjurkan sekali untuk kembali. Nah, justru pada saat kembali itu ternyata ada beberapa styrofoam yang dalamnya itu isinya S-pack, bukan punya AM gitu, karena si Citonya sendiri dia ngirimnya nggak cuma jadi vendornya AM, tapi juga vendornya AMS. Jadi sepertinya dari ekspedisi Cito ini juga ada salah mengembalikan, harusnya mengembalikannya punya AMS tapi kembali ke AM dalam bentuk S-pack seperti itu. Nah, kalau ada kembalian seperti itu pun kita nggak bisa pakai karena standarnya di AM, kita pakainya thermafreeze, bukan pakai S-pack yang ada kembalian seperti itu. Jadi biasanya itu udah sampai 5 atau 6 kali terus kita akan infokan ke ekspedisi. Ini bukan punya AM, jadi dikembalikan, silakan ke pemiliknya gitu, karena kita juga nggak pakai gitu. Jadi beda-beda ya Mbak, untuk tiap perusahaan kebijakannya mau pakai yang mana, dan untuk produk yang bagaimana itu beda-beda. Nah, saya tambahkan di sini kalau untuk di PBF saya di AM yang suhu sejuk itu juga ada beberapa suhu sejuk yang kita kirimnya pakai thermafreeze dengan jumlahnya tentu saja berbeda dengan pengiriman suhu dingin ya. Jadi jumlah es yang digunakan, thermafreeze yang digunakan separuh dari jumlah es yang digunakan untuk suhu dingin. Jadi kita suhu sejuknya itu kan di bawah 25, tapi ada beberapa yang memang prinsipal minta untuk kirimnya kita pakai es gitu kan. Mungkin dia ada zat yang memang dia pengaruh ke suhu juga gitu. Jadi pengiriman, walaupun di sini kita nyimpennya nggak di dalam chiller ya Mbak, kita nyimpennya di suhu kurang dari 25, tapi kita kirim menggunakan thermafreeze. Contohnya kayak Volamil Genio gitu, dia kan soft gel kapsul ya. Itu jadi ada beberapa, kalau yang misalnya dulu sebelum pakai es kirimnya ternyata produknya itu sampai ke outlet lengket satu sama lain kapsulnya. Jadi kemudian dari prinsipal minta bahwa pengiriman menggunakan es untuk menjaga suhu supaya nggak kepanasan, jadi nggak lengket satu sama lain. Seperti itu Mbak. Bisa menjawab pertanyaannya ya? Bisa Ibu, terima kasih buat penjelasannya. Ya. Ya, terima kasih Bu Noni. Saya malah baru tahu ya yang Volamil Genio itu ya Bu ya. Iya, kita pernah ada komplain soalnya Bu. Komplain dari area Cilacap, jadi mereka lengket satu sama lain. Itu sebelum ada kebijakan dari kantor pusat kita kirimnya pakai es. Jadi dulu kirimnya biasa, nggak pakai es. Ternyata berapa kali sampai sana tuh lengket satu sama lain volamilnya, kayak lonyot gitu Bu. Nah terus di review ternyata dalam proses pengiriman itu suhunya cukup tinggi, jadi membuat mereka ini ya panas gitu. Jadi terus diambil kebijakan untuk pengiriman yang luar kota volamil itu kita pakai es, tapi kalau yang dalam kota jadi jangkauannya dekat ya dari kantor ke outlet gitu nggak pakai es gitu, jaraknya dan waktunya begitu. Karena kalau di apotek juga
saya lihat juga simpan juga di etalase depan itu ya Bu ya, kalau nggak salah tuh kalau dulu. Etalase biasa. Saya kurang paham kalau sekarang, belum hamil lagi ini. Iya, biasanya di etalase biasa itu. Iya, baik, terima kasih Bu Noni. Mungkin bisa untuk kelompok 5 sudah selesai ya Bu ini ya Bu ya. Sambil teman-teman menunggu Pak Joshua hadir, bisa istirahat sebentar ya, sekitar 3 menitan sambil saya menghubungi Pak Joshua terkait dengan masuk ke Google Meet-nya. Begitu ya teman-teman. Nah, ini terima kasih Bu Noni. Ini untuk yang sama-sama Bu Ning. Terakhir kata ya, mungkin saya minta maaf sama teman-teman semua adik-adik PKPA karena mungkin ini pertemuan terakhir ya. Nggak ada lagi nanti agenda di Meet lagi. Terakhir kita pertemuan PKPA. Saya mohon maaf kalau selama saya membawakan materi, baik materi ataupun tur daring kemarin ada kesalahan saya dalam berbicara atau mungkin anggota kelompok 4 atau 5 ya yang mungkin saya jadi membuat teman-teman tersinggung, nggak enak hati gitu, saya mohon maaf, tapi saya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik semua gitu. Kami terima kasih sekali malah ya Bu, banyak ilmu yang di-share dari Bu Noni sehingga ya harapannya teman-teman punya gambarannya walaupun online ini ya Bu. Iya, betul. Terkait dengan nanti kalau jadi apoteker penanggung jawab di PBF, perannya apa saja, sistemnya atau mekanismenya bagaimana. Terus kemarin juga sudah ada tur daring ya Bu, walaupun hanya daring. Ya semoga teman-teman bisa punya gambaran gitu terkait dengan ruangan, terutama ya ruangan, aspek-aspek yang ada di masing-masing PBF itu bagaimana. Ya, kalau saya juga mungkin 2 kali ya ketemu dengan Bu Noni, mohon maaf ya Bu. Ya Bu. Ya, baik. Sama-sama Bu. Mungkin teman-teman kita tunggu 3 menitan dulu ya, sambil istirahat sejenak. Saya juga menghubungi ke Pak Joshua. Mungkin kalau Bu Noni izin live ya Bu berarti ya. Berkenan untuk ikut, silahkan bisa mengikuti atau live juga tidak apa-apa, Bu. Ya, baik. Saya pamit live, Bu. Terima kasih, Bu Noni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, sebentar ya teman-teman, saya sambil menghubungi Pak Joshua. Bu Ning, mohon maaf. Sepertinya Bapak Jo sudah bergabung, Ibu. Ya, selamat siang Pak Joshua. Assalamualaikum, Bu. Ya, Pak Joshua. Ini saya baru ketemu dengan Pak Joshua ya, ini ya, hari ini ya Pak ya, sebelumnya nggak pernah ya Pak ya. Nggih, Bu. Ya, baik. Pak Joshua, ini mau langsung dimulai saja atau bagaimana? Boleh, Bu. Kalau sudah lengkap semuanya, nggak apa-apa, dimulai aja, Bu. Ya, baik. Teman-teman, untuk kelompok 6, silahkan bisa memulai presentasi maksimal 15 menit ya, teman-teman. Nanti lanjut sesi diskusi ya. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 akan mempresentasikan studi kasus. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari Edwin Widiantoro, Faiza Asla, Reva Medina, serta Atika Dwi Utami. Next. Untuk penjabaran kasusnya, pada suatu hari BPOM melakukan inspeksi ke salah satu PBF. PBF tersebut juga menyalurkan obat yang mengandung nafsa. Dari hasil inspeksi ditemukan beberapa penyimpangan, yaitu tidak tercatat dokumentasi pemesanan obat secara komputerisasi,
Kemudian pada pemeriksaan keseluruhan antara batch ED fisik dan batch ED sistem berbeda. Kemudian tidak ada tanda tangan apoteker penanggung jawab saat melakukan pendistribusian obat ke outlet. Lalu yang melakukan penyiapan distribusi golongan nabza bukan apoteker, melainkan non-apoteker. Dan penerima nabza di beberapa instalasi kesehatan tidak diterima oleh apoteker, melainkan diterima oleh karyawan yang ada di instalasi kesehatan tersebut. Sebagai seorang calon apoteker penanggung jawab PBF, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki temuan tersebut, di mana harus menjamin mutu, khasiat, dan keamanan obat, serta apa langkah preventif yang Anda lakukan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Next. Kemudian masuk ke analisis kasus. Tugas dari seorang apoteker dalam PBF yaitu mengawasi dan memastikan kegiatan pendistribusian dan penyimpanan yang dilakukan di PBF untuk menjamin sediaan farmasi terjaga mutu dan kualitasnya. Acuan yang dipakai oleh apoteker dalam melaksanakan tugasnya yaitu aturan CDOB atau cara distribusi obat yang baik yang telah diterbitkan oleh BPOM, yaitu Peraturan BPOM nomor 6 pada tahun 2020. Apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan dalam proses pendistribusian dan penyimpanan pada PBF, maka tindakan yang dilakukan antara lain yaitu melakukan penelusuran mengenai hal-hal yang terjadi atau pengumpulan informasi, kemudian menganalisis informasi, perancangan solusi dan metode yang digunakan, melakukan penerapan metode yang dikembangkan, serta melakukan follow-up terhadap implementasi yang dilakukan. Next. Kemudian untuk permasalahan pertama, yaitu tidak tercatatnya dokumentasi pemesanan obat secara komputerisasi. Jadi berdasarkan peraturan BPOM mengenai cara distribusi obat yang baik pada nomor 6 tahun 2020, pada bab 9 dokumentasi pengadaan itu terdiri dari surat pesanan dan faktur atau surat jalan dari pemasok. Pengarsipan faktur harus disatukan dengan surat pesanan yang sekurang-kurangnya diurutkan berdasarkan nomor surat pesanan untuk memudahkan dalam penelusuran. Sehingga jika terjadi sesuatu, misalkan tidak tercatatnya dokumentasi pemesanan obat secara komputerisasi, maka dapat dilakukan penelusuran kembali dengan melihat dokumen pemesanan yang berbentuk fisik. Jika telah ditemukan, maka dapat menginputnya kembali ke dalam komputer. Kemudian untuk penyelesaiannya, untuk mengantisipasi tidak tercatatnya dokumen secara komputerisasi, sebaiknya setiap data itu harus didokumentasikan secara tertulis atau manual dan secara komputerisasi. Sehingga apabila ada data yang tidak terdokumentasi dapat dilihat kembali melalui data manual. Next. Kemudian untuk permasalahan kedua, pada pemeriksaan keseluruhan antara batch ED fisik dan batch ED sistemnya berbeda. Untuk dasar regulasinya, berdasarkan peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020 pada bagian penerimaan, semua data harus dicatat termasuk nomor batch dan tanggal kadaluarsa. Pencatatan sebaiknya itu dilakukan secara manual maupun elektronik untuk mempermudah dalam penelusuran, serta kegiatan yang terkait dengan penyimpanan obat berdasarkan CDOB, penyimpanan obat dilakukan secara teratur sesuai kategorinya atau sesuai dengan rotasi stok yang digunakan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penginputan nomor batch. Untuk penyelesaiannya, dalam hal ini untuk penyelesaiannya dapat ditelusuri terlebih dahulu penyebabnya kenapa, bisa jadi karena salah meletakkan, salah menginput data, atau penyebab yang lain. Jika permasalahan telah ditemukan, maka segera melakukan perbaikan data. Sebagai contoh, personil yang bertugas pendokumentasian barang masuk yang selanjutnya akan disimpan ke ruang penyimpanan saat akan melakukan pemeriksaan batch ED fisik dengan penginputan data batch ED ke komputer, personil tersebut tidak teliti sehingga terjadi ketidaksesuaian. Maka dari itu, perlu dilakukan inspeksi diri dan evaluasi secara berkala terhadap personil yang melakukan kegiatan tersebut. Serta dokumen dan kegiatan yang dikerjakan juga dicek secara berkala. Jika diketahui kinerja dari personil tidak baik, maka dapat dilakukan pergantian personil, karena jika terjadi hal tersebut terus-menerus, dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perusahaan. Next. Kemudian untuk permasalahan ketiga, tidak ada tanda tangan apoteker penanggung jawab saat melakukan pendistribusian obat ke outlet. Jika dalam pendistribusian obat ke outlet tidak terdapat tanda tangan APJ, maka penyaluran obat ke outlet tidak dapat dilakukan. Dan dokumen wajib dikembalikan ke PBF dan apoteker wajib menandatangannya terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020, di mana setiap pendistribusian obat harus disertai dan dilengkapi dengan dokumen pengiriman berupa salinan surat pesanan, surat jalan atau surat pengantar, atau faktur penjualan yang dikeluarkan oleh fasilitas distribusi
yang ditandatangani oleh kepala gudang dan penanggung jawab fasilitas distribusi. Namun, jika penanggung jawab berhalangan hadir, maka dapat dikuasakan kepada tenaga lain, baik apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian yang telah mendapat pendelegasian dari apoteker penanggung jawab. Pendelegasian ini dapat dibuktikan dengan dokumen pendelegasian. Berdasarkan regulasi, pengiriman obat ke outlet tidak dapat dilakukan apabila tidak terdapat tanda tangan apoteker penanggung jawab di PBF, dikecualikan jika APJ telah memberikan delegasi secara tertulis kepada apoteker atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SIPA atau SIP TTK, serta tenaga yang menerima tersebut juga telah mempunyai surat pendelegasian resmi. Next. Kemudian untuk permasalahan keempat, yang melakukan penyiapan distribusi golongan nafsa bukan apoteker, melainkan non-apoteker. Jadi berdasarkan peraturan BPOM mengenai cara distribusi obat yang baik nomor 6 tahun 2020, pada bab 12 tentang ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor menyebutkan bahwa penanggung jawab fasilitas distribusi merupakan seorang apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apoteker wajib bertanggung jawab terhadap distribusi nafsa sampai diterima di tempat pemesanan oleh penanggung jawab sarana. Apoteker wajib melakukan sendiri dalam pengambilan obat nafsa di dalam lemari sesuai dengan dokumen pemesanan, kemudian memastikan kesesuaian obat dengan surat pesanan hingga memastikan dalam proses pengemasan. Jika apoteker penanggung jawab berhalangan hadir, kunci tempat penyimpanan narkotika atau psikotropika dapat dikuasakan kepada pimpinan puncak atau tenaga teknis kefarmasian yang telah dilakukan pendelegasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan regulasi, yang melakukan penyiapan distribusi golongan nafsa yaitu wajib apoteker penanggung jawab. Jika apoteker berhalangan hadir, maka dapat didelegasikan kepada apoteker atau TTK yang memiliki SIPA atau SIP TTK. Pendelegasian ini dapat dibuktikan dengan dokumen pendelegasian yang berisi nama serta jabatan delegasi dan yang didelegasi, tugas atau tanggung jawab yang diberikan, serta tanda tangan pihak-pihak terkait. Setiap kegiatan yang dilakukan ini harus terdokumentasi. Apabila belum terdapat pendelegasian, maka tidak dapat dilakukan penyiapan distribusi nafsa. Next. Kemudian untuk permasalahan terakhir, yaitu penerimaan nafsa di beberapa instalasi kesehatan tidak diterima oleh apoteker, melainkan diterima oleh karyawan yang ada di instalasi kesehatan tersebut. Berdasarkan peraturan BPOM, nomor 6 tahun 2020 pada bab 12 tentang ketentuan khusus narkotika, psikotropika, dan prekursor, dalam proses penerimaan menyebutkan bahwa penanggung jawab sarana adalah apoteker penanggung jawab di fasilitas pelayanan kefarmasian atau fasilitas distribusi tujuan pengiriman. Apabila pada saat pengiriman tidak dapat diterima oleh penanggung jawab, maka narkotika, psikotropika, atau prekursor farmasi dapat diterima oleh apoteker lain yang memiliki SIPA di fasilitas tersebut atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SIP TTK di sarana tersebut dan telah mendapatkan pendelegasian dari apoteker penanggung jawab. Pendelegasian ini dapat dibuktikan dengan dokumen pendelegasian. Berdasarkan regulasi, karyawan tidak dapat menerima obat nafsa. Yang dapat menerima nafsa yaitu apoteker pendamping yang telah memiliki SIPA atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki SIP TTK di sarana tersebut dan telah mendapat pendelegasian dari apoteker penanggung jawab. Next. Kemudian selanjutnya masuk ke corrective and preventive action. Untuk yang pertama yaitu nomor 4.1.1, untuk aspek detailnya, apakah memiliki sistem dokumentasi pengadaan yang tervalidasi untuk mencegah terjadinya pengadaan di luar sistem yang ditetapkan, serta mampu telusur. Kemudian untuk aspek detail yang kedua, dengan tingkat kekritisan mayor. Kemudian untuk aspek detail yang kedua, apakah sistem dokumentasi manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan serta dapat ditelusuri setiap saat dengan tingkat kekritisan krusial. Kemudian untuk temuan dan observasinya, tidak tercatat dokumentasi pemesanan obat secara komputerisasi. Kemudian akar penyebabnya tidak tervalidasinya sistem dokumentasi elektronik. Kemudian untuk corrective action-nya dapat dilakukan validasi sistem dokumentasi elektronik serta melakukan pembenaran sistem dokumentasi elektronik. Kemudian untuk preventive action-nya dapat membuat agenda pengecekan sistem dan validasi ulang secara berkala, lalu membuat dokumentasi manual yang digunakan apabila terdapat masalah pada sistem komputerisasi. Kemudian untuk timeline-nya yaitu 1 Desember 2020, untuk person in charge-nya yaitu apoteker penanggung jawab, kemudian untuk bukti perbaikannya yaitu dokumentasi pemesanan obat secara komputerisasi dengan status close CAPA. Next.
Selanjutnya, untuk aspek detailnya, yaitu apakah setiap penerimaan obat dan atau bahan obat dilakukan pemeriksaan kesesuaian antara fisik dan dokumen yang meliputi item, jumlah, nomor batch, tanggal kadaluarsa, serta pemeriksaan kebenaran label atau kondisi kemasan. Kemudian, apakah sistem penerimaan obat dan atau bahan obat dicatat pada kartu stok secara manual atau elektronik yang sesuai dengan ketentuan CDOB. Lalu, apakah penyimpanan obat dilengkapi dengan catatan stok baik manual maupun elektronik dengan informasi yang sesuai dan mampu ditelusuri. Dengan tingkat kekritisan untuk ketiganya yaitu Mayer. Lalu untuk temuan dan observasinya pada pemeriksaan keseluruhan antara batch ED fisik dan batch ED sistem berbeda. Untuk akar penyebabnya yaitu ketidaktelitian personil dalam pendokumentasian penerimaan sediaan. Kemudian corrective action yang dapat dilakukan yaitu menelusuri dan mengkoreksi perbedaan data batch antara sistem dan fisik, kemudian mengevaluasi personil yang bertanggung jawab dalam pendokumentasian barang datang. Dapat dilakukan penggantian personil jika diketahui kinerja dari personil ini tidak baik yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap perusahaan. Untuk preventive action yang dapat dilakukan yaitu membuat agenda inspeksi diri secara berkala dan melakukan pengecekan dokumentasi dengan barang fisik secara berkala. Kemudian untuk person in charge-nya yaitu apoteker penanggung jawab. Untuk bukti perbaikannya dapat berupa dokumentasi stok barang di mana antara batch ED fisik dan batch ED sistemnya ini telah sesuai dengan status close CAPA. Next. Selanjutnya untuk aspek detailnya, apakah penanggung jawab bekerja full-time di PBF, dan apakah penanggung jawab melakukan kontrol dan pengesahan terhadap penyaluran obat dengan tingkat kekritisannya yaitu Mayer. Temuan dan observasinya yaitu tidak ada tanda tangan apoteker penanggung jawab saat melakukan pendistribusian obat ke outlet. Kemudian akar penyebabnya yaitu ketidaktelitian personil dalam pendokumentasian penyaluran obat, serta kurangnya pemahaman personil mengenai CDOB. Corrective action yang dapat dilakukan yaitu evaluasi kinerja personil yang bertanggung jawab dalam proses pendistribusian, termasuk apoteker penanggung jawab. Dapat dilakukan penggantian personil jika diketahui kinerja dari personil tidak baik. Kemudian mengadakan pelatihan terkait CDOB kepada personil yang bekerja di PBF. Untuk preventive action-nya dapat dilakukan membuat agenda inspeksi diri secara berkala serta melakukan double check dokumen sebelum dilakukan pendistribusian. Untuk timeline-nya yaitu 20 Desember 2020 dengan person in charge-nya yaitu apoteker penanggung jawab. Dengan bukti perbaikannya, dokumen pendistribusian yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab dengan status close CAPA. Next. Kemudian aspek detail untuk selanjutnya yaitu apakah tersedia POB yang mengatur akses personil terhadap area penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman dengan tingkat kekritisan minor. Untuk temuan dan observasinya, yang melakukan penyiapan distribusi golongan APSA ini bukan apoteker, melainkan non-apoteker. Kemudian akar penyebabnya yaitu kurangnya pemahaman personil terkait CDOB. Corrective action yang dapat dilakukan yaitu mengevaluasi kinerja dari apoteker yang bertanggung jawab terhadap penyiapan APSA, kemudian melakukan pengcross-checkan jumlah NAPSA yang keluar dengan surat pesanan yang masuk, dan juga data stok NAPSA dalam gudang. Jika terdapat penyimpangan data, segera membuat berita acara dan menggali informasi terhadap personil yang melakukan penyiapan NAPSA. Kemudian untuk preventive action-nya, dapat dibuat surat tugas kepada apoteker lain apabila apoteker yang bertanggung jawab berhalangan untuk hadir, kemudian melakukan pelatihan lebih ke arah preventif atau pencegahan kepada personil terkait CDOB. Kemudian untuk timeline-nya, yaitu 30 Desember 2020, dengan person in charge-nya yaitu apoteker penanggung jawab. Dengan bukti perbaikan, dokumen yang melakukan penyiapan distribusi golongan APSA adalah apoteker. Statusnya close CAPA. Next. Untuk aspek detail yang selanjutnya adalah apakah setiap penyaluran obat dan atau bahan obat berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek, apoteker penanggung jawab, atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab dengan mencantumkan nomor SIPAS, SIKA, atau SIK-TTK dan dibubuhi stempel dengan tingkat kekritisan yaitu crucial. Kemudian temuan dan observasinya yaitu penerimaan NAPSA di beberapa instalasi kesehatan tidak diterima oleh apoteker, melainkan diterima oleh karyawan yang ada di instalasi kesehatan tersebut. Akar penyebabnya yaitu kurang baiknya sistem manajemen mutu dan manajemen risiko, dan corrective action yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengcross-checkan kembali kepada pihak pemesan.
apakah sediaannya tiba telah sesuai dengan sediaan yang dipesan mulai dari jumlah, nama sediaan, dan lain-lain, kemudian memenuhi dokumen yang harus dipenuhi dalam pengiriman nafsa seperti surat delegasi untuk penerima pesanan. Preventive action yang dapat dilakukan yaitu membuat agenda inspeksi diri secara berkala, kemudian membenahi sistem manajemen mutu dan manajemen risiko, serta pelatihan untuk personil mengenai prosedur CDOB distribusi nafsa. Kemudian untuk person in charge-nya, yaitu apoteker penanggung jawab serta kepala ekspedisi. Untuk bukti perbaikannya, yaitu bukti dokumen yang menerima nafsa adalah apoteker. Jika yang menerima bukan apoteker, maka harus dibuktikan dengan surat delegasi. Untuk statusnya yaitu close CAPA. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bu Ning. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mbak Reva sebagai perwakilan kelompok 6 ya. Ya, baik. Kita mulai ya sesi diskusi untuk teman-teman yang mau bertanya. Saya persilahkan ya untuk 4 penanya. Yang pertama, penanya pertama, silahkan. Untuk kasus 6. Tidak ada ini? Ayo. Ya, Mbak Nur Laili nih kayaknya mau bertanya ya, Mbak ya. Halo, Mbak Nur Laili. Ya, sepertinya kendala sinyal ya, Mbak ya. Tidak terdengar. Teman yang lain mungkin? Suara terdengar tidak, Ibu? Sekarang sudah terdengar. Silahkan Mbak Nuraili. Ya, terkait dengan tadi, misalkan apotekernya itu tidak ada, kemudian bisa dilakukan penyerahan obat nafsa itu dari PBF itu oleh apotek pendamping yang sudah ada surat pendelegasian. Nah, terkait dengan surat pendelegasian itu, apakah ada masa berlakunya gitu? Untuk misalkan apoteker ini tidak hadir di PBF dalam jangka waktu tertentu, kemudian surat delegasinya itu ada masa berlakunya atau tidak, dan perlu dilaporkan kemana kalau terkait nafsa yang pernah dulu dapat, kalau nggak salah perlu dilaporkan ke dinas. Nah, itu ada ketentuan nggak, misalkan kita mau menerima obatnya itu hari ini gitu, berarti kita melaporkan ke dinasnya di hari itu juga, atau berapa hari setelah itu, atau justru berapa hari sebelum kita menerima nafsa tersebut, seperti itu, Bu. Ya, teman-teman kelompok 6 sudah dicatat ya pertanyaan dari Mbak Nur Laili ya. Apakah mau dijawab langsung? Sepertinya di skip dulu, Bu. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sambil dicari ya jawabannya ya. Baik, kita masuk pertanyaan yang kedua dulu ya. Silahkan teman-teman, kalau mau ada yang bertanya lagi. Silahkan. Tidak ada ini. Monggo, kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. So, Mas Rian. Mas Rian mau bertanya, Mas, untuk kasus kelompok 6? Tidak ada nih ya. Ayo, masih ada?
Ya, mungkin sambil menunggu untuk yang pertanyaan Mbak Nurlaili dari kelompok 6 sudah ada jawabannya? Sudah ketemu untuk jawabannya? Silahkan bisa dijawab. Ibu, mungkin saya mencoba untuk menjawab, tapi mungkin jika salah nanti mohon Pak Joshua yang meluruskannya, Bu. Jadi kalau untuk batas waktunya, saya juga tidak tahu karena di dalam Juklak juga tidak disebutkan itu berlakunya berapa lama begitu, Bu. Setahu saya untuk surat delegasi itu nanti setiap kegiatannya misal dikuasakan oleh pendamping. Nah, itu harus terdokumentasi juga apa yang dikerjakan begitu. Nah, lalu itu diarsipkan, disimpan. Kalau saya tidak salah dengar, itu pernah ada preseptor yang menjelaskan nanti setiap kegiatannya akan dilaporkan ke BPOM. Tapi kalau misalnya salah, mohon maaf, nanti dikoreksi oleh Pak Joshua. Iya, nanti setiap dokumentasi setiap kegiatan didokumentasi. Ya udah cuman itu aja syaratnya, Ibu. Begitu sales datang dan APJ tidak dapat menerima, maka dapat diterima oleh tenaga lain yang telah memiliki pendelegasian, serta kegiatannya semua harus didokumentasi untuk disimpan. Yang selanjutnya nanti dilaporkan kepada BPOM. Kalau saya tidak salah begitu, Bu. Terima kasih. Oke, berarti untuk ini misalkan apakah harus apoteker yang menerima walaupun ada surat pendelegasian, ataukah TTK itu bisa menerima dengan adanya surat pendelegasian, Mbak? Bagaimana, Ibu? Mohon maaf. Nah, tadi terkait dengan surat pendelegasian, apakah hanya apoteker saja yang bisa menerima untuk obat-obat nafsa ya dengan adanya surat pendelegasian, atau TTK bisa juga dengan adanya surat pendelegasian? Setahu saya, Ibu, memang yang diutamakan itu harus apoteker. Tapi jika memang tidak ada apoteker di tempat tersebut, dapat diterima oleh TTK dengan syarat yang telah diberikan kuasa oleh APJ-nya tersendiri, Bu. Memang APJ-nya yang menguasakan kepada TTK tersebut, kamu diberikan delegasi untuk nanti menerima obat narkotika yang datang, begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih Mbak Atika. Oh iya, Bu, lagi saya ingin menambahkan, kalau tidak salah juga setiap surat delegasi itu dibuat di hari yang sama, Bu. Misalnya mungkin APJ-nya berhalangan hadir hari ini, beliau langsung membuat surat delegasi dan diberikan kepada personil yang mau didelegasikan begitu, Bu. Oke, ya. Baik, terima kasih Mbak Atika. Dari teman-teman, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Ana. Ya, izin bertanya untuk kelompok 6. Tadi dari kasus tersebut kan pada tabel CAPA menyebutkan salah satunya karena adanya ketidaktelitian personalia. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi adanya ketidaktelitian personalia, dan bagaimana menurut kelompok Anda untuk menangani hal tersebut supaya tidak terjadi kembali? Gimana? Sudah dicatat ya? Dari kelompok 6 ingin langsung menjawab? Silakan. Kalau saya yang jawab lagi, tidak apa-apa, Bu. Mungkin teman-teman yang lain mau menjawab.
Silahkan dikoordinir saja, tapi kalau misalkan Mbak Atikah mau jawab, sudah dapat jawaban, nggak apa-apa Mbak, silahkan. Ya baik, saya akan mencoba menjawab. Ya, silahkan Mbak. Sebenarnya untuk ketidaktelitian personil itu seharusnya kecil kemungkinan terjadinya karena setiap step-step dalam C2B itu sudah ada SOP-nya. Jika terjadi ketidaktelitian personil itu mungkin memang karena kurangnya pemahaman dalam proses C2B atau mungkin memang manusiawi ya Bu, kesalahan manusia. Kemudian untuk yang dapat dilakukan untuk mencegah itu terjadi itu dapat dilakukan evaluasi serta pelatihan Bu. Jadi dibuat agenda inspeksi diri secara berkala, kemudian dapat dilakukan evaluasi personilnya juga. Jika memang personil tersebut masih sering melakukan kesalahan, mungkin juga dapat dilakukan penggantian personil. Seperti itu dari kelompok kami, Bu. Ya, bagaimana Mbak Ana kira-kira? Iya, Ibu, sudah. Terima kasih, kelompok 6. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana dan Mbak Reva. Masih adakah dari teman-teman yang ingin ditanyakan? Baik, sepertinya sudah tidak ada. Mungkin saya persilahkan langsung ke Pak Joshua. Jika ada masukan atau tanggapan terkait dengan jawaban dan pertanyaan dari adik-adik tadi, monggo Pak Joshua. Oke, Bu, terima kasih banyak atas waktu kesempatan yang diberikan. Ada 2 pertanyaan terkait yang pertama itu tentang penyerahan apoteker itu masa berlakunya sampai di mana sih secara peraturan yang ada di implementasi cara distribusi obat yang baik itu pendelegasian tidak ada tanggalnya. Nah, jadi kalau misalnya ada pendelegasian, itu bisa buat 1 tahun sebenarnya. Hanya bisa juga begini, Bu. Kalau misalnya apotekernya itu memang dia stay di tempat, kemudian di satu hari itu dia ada halangan, misalnya sakit, dia bisa melimpahkannya ke tenaga teknis kefarmasian atau apoteker pendamping yang memiliki legalitas. Nah, bisa juga ini kan karena nggak ada tanggalnya ya, bisa juga karena ini Bu, bulan kemudian nih ada pergantian, 1 bulan lagi nih ada pergantian upping. Nah, bisa melakukan perubahan pendelegasian secara update. Nah, surat pendelegasian itu nanti akan dikirimkan ke PBF, di mana PBF itu akan memvalidasi betul nggak ini memvalidasi apakah ini benar apoteker atau misalnya akal-akalan, itu bisa tervalidasi. Biasanya kami minta bantuan ke tim kami yang masuk ke lapangan. Bisa juga buat 1 tahun, hanya memang untuk pendelegasian sendiri, kita update-nya, untuk update itu minimal 1 kali dalam setahun. Minimal 1 kali dalam setahun. Jadi bisa lebih, kalau misalnya sering ganti-ganti. Misalnya apotekernya itu berganti, ya itu harus diganti langsung. Nah, itu kalau misalnya tidak ada surat pendelegasian, kemudian yang diterima bukan apoteker atau yang didelegasikan, nanti biasanya akan ada sanksi dari BPOM atau POM jika ditemukan. Begitu. Kemudian terkait ketidaktelitian personal terhadap BIS dan ED, ya kita memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya secara manusia itu pasti banyak kesalahan, namun kita bisa minimalisir dengan teknologi informasi. Teknologi maksudnya begini,
ketika barang itu di-input, ketika barang itu ada, di situ kan biasanya suka ada di kemasan dusnya ya, kemasan dus atau kartonan, kadang suka ada namanya barcode. Nah, barcode itu nanti kita scan, kemudian nanti bisa langsung tampil di komputer atau misalnya di sistem. Jadi memang untuk saat ini memang sistem informasi itu secara teknologi itu sangat penting sekali untuk meminimalisir terjadinya tingkat kesalahan. Maka dari itu cara meminimalisirnya itu meningkatkan teknologi dalam penerimaan barang. Terima kasih banyak. Iya, Pak Joshua, kalau nambah pertanyaan boleh Pak, saya Pak. Oke Bu, ya silakan Bu. Terkait Bu. Misalkan ada apoteker, ini kan terutama kalau apoteker pendamping ya Pak ya, itu kan sering ganti ya untuk perputarannya itu pasti akan lebih sering ya dibandingkan dengan APC. Nah, ya, dari PBF sendiri untuk mengetahui hal tersebut itu biasanya apakah langsung konfirmasi dengan apotek yang bersangkutan ataukah dibutuhkan data-data tertentu, misalkan terkait dengan kalau di APC kan spesimen ya Pak ya, spesimen itu dibutuhkan bentuk tanda tangannya sama atau tidak, kalau di APC seperti itu ya. Nah itu kira-kira bagaimana Pak? Apakah ada konfirmasi langsung ke apoteknya, ataukah info itu dapat dari sales, dari masing-masing PBF yang bersangkutan, atau bagaimana ini Pak? Oke, baik Bu. Untuk spesimen tanda tangan apoteker pendamping ya, bukan biasanya sih, memang di implementasi CDOB itu bisa lebih dari satu untuk penerimaan barang, tapi bukan pengadaan barang ya, karena pengadaan barang lebih ditunjukkan untuk apoteker. Jadi untuk penerimaan barang, jadi bisa lebih dari satu. Yang penting ada tanda tangan, spesimen tanda tangan, kemudian dicap, dan di situ di implementasinya itu untuk yang pendamping, apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian harus dibubuhkan tanda tangan di atas materai. Jadi memang kita udah berbau hukum Bu, misalnya sudah tentang penyaluran nafsa. Oh ya, berarti harus dengan materai tadi itu ya Pak ya? Betul Bu, jadi nggak hanya tanda tangan doang, bawahnya kosong, tapi harus ada materai. Oh iya. Jadi lebih legal ya Pak ya, lebih sah ya itu ya. Dan itu aslinya harus dikasihkan ke PBF bersangkutan Bu. Kalau misalnya dia dilayani oleh 10 PBF, dia harus membuat 10 surat pernyataan. Oh iya. Baik. Ya, Bu. Pak Joshua. Iya. Ya, baik. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, ini ke Pak Joshua juga bisa. Silahkan teman-teman. Iya Bu, saya izin bertanya. Kan Mbak Nurul. Ya, tadi kan terkait pengumpulannya itu tuh saat awal kualifikasi pelanggan, atau ada saat-saat tertentu, atau pada saat penerimaan itu suratnya itu diberikan kembali ke PBF bersama faktur seperti itu. Jadi saat-saat kapan ya Pak itu surat delegasinya sampai di tangan PBF? Baik, untuk surat pendelegasian pertama memang saat outlet tersebut mendaftarkan diri ke PBF untuk dilayani. Kemudian biasanya kita update 1 tahun sekali minimal, tapi biasanya nggak akan 1 tahun sekali. Kenapa? Karena memang
perputaran apoteker atau tenaga teknis kefarmasian itu sangat cepat. Jadi banyak yang istilahnya pindah ke apotek lain, otomatis kan harus ganti lagi penanggung jawab penerima barang itu sesuai delegasi. Kemudian ya itu paling itu aja. Kemudian untuk kok kita bisa tahu sih itu diganti atau enggaknya? Pertama, memang harus ditunjukkan ke pengirim barang kalau misalnya ada surat pendelegasian. Nah, kebetulan kalau nafsa sebaiknya kita internal. Sebaiknya loh ya, karena memang internal itu kan istilahnya lebih terikat ke perusahaan ya. Jadi otomatis harus ada penunjukan surat pendelegasian saat penerimaan barang jika bukan diterima oleh apoteker bersangkutan. Nah, kemudian bisa juga cara kita itu adalah tim sales atau tim marketing yang kunjungan di cabang, pasti mereka lebih tahu kondisi di cabang, kondisi di outlet, bagaimana, apakah ada pergantian apoteker atau pergantian karyawan di situ. Nah, nanti bakal kita update melalui mereka. Gitu. Jadi kita akan biasanya kita akan melengkapi dengan form surat pendelegasian yang baru. Begitu sih. Begitu, Mbak Nurul? Ya, baik Bu. Baik Pak, makasih Pak. Baik, ya. Ini teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Ya, ini sepertinya sudah tidak ada. Oke, Pak Joshua. Oke, Bu. Ya. Baik, mungkin sebelum ini saya tutup, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Joshua ya. Pak Joshua, terima kasih. Ini sudah mau sharing ilmu, sharing pengalaman ke teman-teman. Jadi walaupun PKPA-nya ini online, kami harap sih teman-teman sudah punya gambaran terkait dengan nanti kalau misalkan jadi apoteker penanggung jawab di PBF, perannya seperti apa, terus bagaimana melaksanakan CDOB yang baik itu aspeknya, terus terkait dengan mekanisme ya atau sistem-sistem yang ada di PBF. Semoga sih teman-teman sudah punya gambaran. Nah, ini terima kasih sekali Pak Joshua. Oke. Ya. Bu, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan buat saya. Iya. Mudah-mudahan calon ini bisa jadi calon-calon penerus apoteker. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Joshua. Ya, terima kasih teman-teman. Ini berarti pertemuan yang terakhir ya untuk PKPA PBF ya. Baik, semoga teman-teman sudah punya gambaran gitu ya. Walaupun hanya online, tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin supaya teman-teman dengan kondisi keterbatasan ini ya, pandemi, tapi teman-teman masih bisa mendapatkan kompetensi yang minimal ya, walaupun minimal nanti ya harapannya sudah optimal gitu ya, sudah optimal tetap bisa tercapai oleh teman-teman. Gitu. Baik, mungkin kalau dari saya cukupkan untuk diskusi kasus pada hari ini. Terima kasih Pak Joshua sekali lagi dan terima kasih teman-teman. Mungkin bisa saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ning dan Pak Joshua. Terima kasih banyak Bapak, Ibu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak.